di dalam nama Yesus. Hujan tidak di tempat yang harus, ya lalapaya di tempat yang harus dihujani. Kami mau satukan kekuatan bersama Tuhan. Kami aktifkan setiap pelayanan mereka. Terdahsyat pendoa-pendoa yang menjaga kesejahteraan kota ini dan provinsi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami menaruh janji dalam nama Yesus. Sebab kami percaya harus dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa. Semua pemerintah penguasa di udara, teritorial yang ada di kota Manado, kami berdoa semua diruntuhkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memerdekakan umat-Mu. Mari sama-sama terus berdoa. Mari sama-sama satukan Tuhan yang berdaulat atas Manado, Tuhan yang berdaulat atas daerah ini, atas tempat ini. Raja berdaulat atas tempat ini, ku percaya penuh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah daulat atas hidupku, ku percaya penuh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah atas tempat ini, atas Manado, berdaulat atas Manado, ku berus ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari saudara saya undang untuk dalam Raja. Kami berkata bahwa menguasai udara, hidup Tuhan. kami berkata ini pasukan Tuhan. Ditegakkan sekarang, Mari dengan Tuhan satu hati naikkan. kuasa-Nya atas kita. Pasukan yang tidak terhentikan. Kami berkata bahwa kami deklarasikan bahwa hanya nama Yesus untuk mengubahkan kota ini menjadi kota penyembahan. Akan bangkit pasukan terdahsyat, saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiara Bapa Bapa ya Sakara Lapa ya Se. Oh, kami percaya Roh-Mu yang tidak terbatas terus melayang-layang di tempat ini. Siapkan hati kami sungguh-sungguh Tuhan. Tes.
Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan hamba Tuhan Ibu Pendeta Alinsa Oleng Ngesiga. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Panglima Agung bagi seluruh pasukan Sulut. Hari ini, Selasa 23 November 2021, atas perkenanan Tuhan, kita boleh berkumpul dalam acara KKR Akbar, Praise, Worship, dan Deklarasi di Kota Manado. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan telah terkumpul beberapa titik dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulut. Sebab itu, atas nama seluruh pasukan Sulut, kami mengucapkan selamat datang yang pertama bagi hambanya Evangelis Ibu Iin Cipto yang akan menjadi pembicara pada sore hari ini dalam perjalanan, juga kepada Ibu Ruth dan tim Mahanaim yang boleh melayani bersama hari ini, kepada pemerintah Sulawesi Utara Kota Manado yang boleh berkenan hadir hari ini, semua rekan-rekan hamba Tuhan dari seluruh pasukan Sulut di 15 kabupaten kota yang sudah boleh hadir sore hari ini, dan kepada para undangan juga semua seluruh pasukan yang boleh hadir pada sore hari ini. Mari bersama dengan sehati, unity, kita akan ada di tempat ini lewat KKR Akbar Sulut Manado berdoa, sebab kitalah pembawa lawatan, pemulihan, revival, kebangkitan yang besar di akhir zaman ini bagi Indonesia, Sulut dan Manado. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Dan dengan kehadiran-Mu ada mujizat besar terjadi ya Tuhan. Kami percaya cuaca akan cerah. Kami percaya hujan akan berpindah di dalam nama Yesus. Kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini akan membawa lawatan besar di tengah-tengah kami. Bukan hanya kami yang duduk di sini, tapi kami percaya semua orang yang ada di tempat ini, mereka akan menikmati lawatan Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus, kami mematahkan segala kuasa jahat, kuasa kegelapan iblis apapun yang mau mengganggu pertemuan kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Masuklah Raja Kemuliaan, masuklah Raja Kemuliaan, masuklah Raja Kemuliaan. Kami buka ibadah kami sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berdiri di hadapan anak-anak Tuhan, satu suara menyatakan bebas saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan anak-anak, satu suara.
Tuhan. Kami dengan kuat bersepakat dengan surga sore hari ini. Kami melihat lawatan terjadi. Lebih kuat, saudara dan saya bisa lebih lagi naikkan. Oh, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Malaikat pujian penyembahan, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, dan kami memberikan hormat bagimu. Kami berdua sepakat dari tempat ini kami memutuskan setiap jalur trafficking keluar kota, perdagangan perempuan keluar kota, perdagangan perempuan di bawah umur atas kota ini, atas daerah ini, kami bersatu hati, kami sepakat, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami sepakat mengembalikan
generasi muda dari penyembahan berhala, kuasa okultisme, roh kebudayaan, organ ormas yang tidak bertanggung jawab. Kami sepakat berdoa bahwa mereka kembali menyembah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di atas langit, di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dahsyat Engkau Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Oli Dodo Kambe dan Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando bersama seluruh staf pemerintahan Sulawesi Utara yang ada di 15 kabupaten kota yang ada. Tuhan yang telah mengangkat dan menetapkan pemerintah Sulawesi Utara, dan tangan Tuhan yang akan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi Sulawesi Utara. Kami membawa Wali Kota Manado Bapak Aneang bersama dengan Wakil Wali Kota Manado Bapak Dr. Richard Swalang. Tuhan yang telah mengangkat dan menetapkan mereka, dan tangan Tuhan yang akan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi Kota Manado di atas perjanjian Lewi. Kami berdiri bersyafaat untuk lawatan, pemulihan dan keselamatan, membawa pendamaian bagi Sulawesi Utara dan Manado. Kami ucapkan Tuhan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 atas Sulawesi Utara dan Kota Manado. Tuhan memberkati Sulawesi Utara dan Manado dengan segala yang terbaik, jasmani dan rohani, dan langit, samudra raya, gunung-gunung dan bukit-bukit seperti lautan, bangsa-bangsa kan dari seluruh alam semesta. Maka Sulut dan Kota Manado akan menjadi negeri yang makmur dan makmur. Tuhan melindungi Sulawesi Utara dan Kota Manado segala kesakitan, kerugian, kecelakaan, bencana-bencana alam, musibah, malapetaka, kematian, dan semua yang jahat yang ditipukan dan dirancangkan oleh musuh-musuh kami. Tuhan sendiri yang akan meluputkan Sulawesi Utara, Kota Manado dengan tangannya yang kuat. Haleluya. Tuhan menari Sulawesi Utara dan Kota Manado dengan wajahnya. Karena itu bangkitlah Sulawesi Utara dan Kota Manado, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan tidak lagi mengintai Sulawesi Utara dan Kota Manado. Sulawesi Utara dan Kota Manado sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan dan masuk dalam glorious time. Haleluya. Tuhan memberikan Sulawesi Utara dan Kota Manado kasih karunia. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah Tuhan tidak akan menjauh dari Sulawesi Utara dan Kota Manado. Cintanya selalu ada atas Sulawesi Utara dan Kota Manado. Sulawesi Utara dan Kota Manado selalu akan ada di hati Tuhan. Sulawesi Utara dan Kota Manado sedang dibawa keluar dari kehancuran dan masuk ke dalam peta lawatan terbesar di akhir zaman. Haleluya.
benar besar kuasa-Nya. Dan kami percaya seperti tongkat kerajaan surga yang diturunkan kepada setiap pemimpin-pemimpin. Hari ini kami deklarasikan perdamaian bagi gereja, pemimpin, dan semua umat Tuhan. Yesus Raja kemuliaan. 2000 tahun yang lalu kau berdoa kepada Bapa Adonai Elohim supaya kami semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, maka mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang masih kayalah. Biar hari ini kami mau jawab doamu Tuhan. Kami gerejamu mau jawab doamu. Kami perkatakan ya Tuhan, biar semua intoleransi gereja-gereja yang ada di seluruh negara ini dengan Engkau seluruh pemimpin-pemimpin umat Tuhan, para pendeta, gembala, pastor, para diaken, para pemimpin, para guru pengajar, rasul, dan nabi, dan semua pemimpin-pemimpin persekutuan doa. Umat Kristen, kami nyatakan deklarasikan, kami akan bersatu serta menyadari perlunya akan menjawab doa kesatuan. Oko ya rabate kana lamase kayara. Oh ya rabate. Ya rabate. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas Sulawesi Utara, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas Sulawesi Utara dan kemuliaannya menjadi nyata atas Sulawesi Utara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling.
Kalau kita boleh sama-sama di tempat ini. Saudara, sekali lagi, kota ini menjadi kota yang menyembah dan kota yang bermazmur bagi Tuhan. Amin. Ini menjadi kota yang berdoa untuk bangsa dan untuk negara. Saudara, terima kasih sekali lagi buat setiap yang hadir. Saudara, buat hamba Tuhan, pendeta dari manapun juga, buat pemerintah, buat yang punya tempat ini, yang memberi kesempatan, bersyukur, saya bersyukur. Saudara, kita berkumpul hari ini dari berbagai denominasi karena kita cuma mau satu, saudara. Kita berdoa, kita mengembalikan Manado menjadi kota puji-pujian, kota penyembahan, kota bermazmur, kota penuh doa dan kemuliaan Tuhan. Saudara, kita harus bersama-sama. Seperti tadi doanya, saudara kita yang menjawab doa Yesus. Selama ini Yesus selalu menjawab doa kita. Amin. Dan bagian kita menjawab doa Yesus. Saudara, di dalam Yohanes 11, Yesus berkata, biarlah mereka menjadi satu. Saudara, ada banyak orang berpikir satu adalah keseragaman. Salah, saudara. Tubuh kita satu, tapi berbeda-beda. Saudara, mata di sini dengan mata kaki saja beda, betul kan? Saudara, mata di sini empuk, mata kaki keras, saudara. Mata di sini bisa untuk lihat, mata kaki tidak bisa untuk lihat, saudara. Itulah perbedaan di antara kita. Tetapi semua perbedaan untuk saling melengkapi. Saudara, mari berkata pada kiri kanan, engkau ada untuk melengkapi saya. Saudara, setiap saudara ada untuk. Saudara, misalnya nih, saya mau melayani kalau saya punya pacar. Saya mau saudara memberi kalau saya diberkati. Saya mau Tuhan percaya kepadamu kalau saya disembuhkan. Ini namanya kita dengan Tuhan punya batas dan punya apa? Syarat. Saudara, ada banyak orang punya batasan dengan Tuhan. Misalnya begini, saya kasih 10%, gak lebih dari itu, sorry. Karena saya punya kebutuhan banyak, itu batasan. Saya mau sih buat berdoa. Tapi, waduh, kalau doa di tempat umum saya nggak bisa, malu. Itu batasan namanya. Tapi malam ini Tuhan mau berkata, maukah engkau mengikuti Tuhan tanpa batas dan tanpa syarat? Saudara, pada waktu ada banyak pasukan yang berkata, Tuhan, ini aku, putuslah aku. Ini Tuhan, aku mau percaya tanpa batas dan tanpa syarat, Tuhan. Bahkan kita tidak lihat keadaan kita. Kita tidak lihat, saudara, kebodohan kita, kemiskinan kita. Tapi kita berkata, aku mau lihat engkau yang besar, engkau yang ajaib. Maka setiap kita akan bergerak dan luar biasa. Saudara, mungkin beberapa dari saudara merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Dan Tuhan punya hobi, dengarkan saya baik-baik. Tuhan punya hobi memilih dan mencari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan bukan nama kita, saudara. Saudara, hari ini Tuhan sedang memanggil orang-orang yang berani percaya, saudara, tanpa batas dan tanpa syarat. Saudara, ada satu orang, saudara, di tempat kami. Saudara, itu dia bukan siapa-siapa, dia cuma lulusan SMA. Dia sedang sekolah tapi online, belum apa-apa, baru tingkat 1. Saudara, dia dari keluarga yang sangat miskin. Saudara, keluarganya tidak percaya Tuhan, bukan orang Kristen. Tapi pada waktu itu dalam sebuah KKN seperti ini, dia angkat tangan, dia berkata, Tuhan, aku mau percaya tanpa syarat, tanpa batas. Saudara, dan tiba-tiba dia berkata sama orang tuanya, saya mau dibaptis, saya mau jadi penginjil, walaupun saya tetap sekolah. Dan orang tuanya maki-maki dia, bilang dia gila. Dan tiba-tiba orang tuanya memberikan sebuah syarat yang gak masuk akal, saudara. Saudara, dia punya beberapa ayam dan satu ayamnya itu buta, saudara. Ayamnya nabrak-nabrak kiri kanan dan buta. Dan kemudian orang tuanya itu ngomong begini, saudara. Kalau memang Tuhan Yesusmu itu benar hidup dan nyata dan bisa bikin mujizat, itu urapin tuh ayam tuh, buat ayam itu bisa melihat. Saudara, kalau saudara dan saya punya dan dengar orang seperti itu, bisakah saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melakukan apapun? Kita akan berpikir, ini kalau saya, saudara,
Saya akan berpikir, Tuhan, mungkin Tuhan mau menyelamatkan dan menyembuhkan manusia, tapi menyelamatkan dan mendoakan ayam. Rasanya aneh banget. Tapi kadang-kadang kita perlu, saudara, untuk tanpa syarat, untuk tanpa, saudara, batas. Boleh dinaikkan? Ya, terima kasih. Saudara, dan saat itu dia mendoakan ayam ini. Dia bilang, oke, saya akan berdoa buat ayam ini. Dan dia urapi ayam itu. Saudara, dan pagi-pagi jam 4 pagi mamanya bangun dan teriak-teriak. Saudara, dia bilang, hei, dia kaget ada apa sih Ma, jam 4 pagi dibangunin. Ayam kita bisa melihat, katanya saudara. Saudara, tolong, ini lebih mati-mati dari tadi. Ini mainnya lebih mati-mati. Saudara, dan singkat cerita, saudara, hari itu saudara dia kaget sekali karena mamanya berkata tiap pagi ayam ini nggak bisa lihat, saudara. Jadi kalau makanan disebar, ayam ini akan jalan ke kiri ke kanan, nabrak kiri kanan, saudara. Jadi makanan itu harus ditaruh di dekatnya, saudara. Tetapi pagi itu begitu orang tuanya, mamanya tebar makanan, ayam ini pertama kali lihat dan lari dan langsung makan. Saudara, ayam ini nggak nabrak-nabrak. Saudara, pada waktu kandang dibuka, ayam ini langsung ke pintu dan tidak nabrak-nabrak lagi seperti biasa. Saudara, dan hari itu ayahnya dan ibunya langsung berkata, kami percaya Yesus. Amin. Tapi ceritanya belum sampai di situ. Dan tiba-tiba, saudara, ada sebuah kota, desa lebih tepat, saudara, terkena COVID semuanya. Di desa itu hampir kurang lebih 1.000 orang kena COVID. Satu daerah, saudara, di daerah Blora sana. Dan itu dikasih batas kuning semuanya. Karena bahkan pemerintah tidak bisa masuk ke dalam dan tidak berani. Karena semuanya terkena COVID. Tiba-tiba anak ini dengar. Dan anak ini ditanya, berani gak kamu ke sana dan cari berkat? Saudara, dia gemetar. Baru bertobat. Saudara, umur 18 tahun. Saudara, tapi anak ini dengan air mata dia berkata, inilah waktunya saya berkata ya kepada Tuhan. Saudara, ini artinya percaya tanpa batas, tanpa syarat. Saudara, dan hari itu dia berangkat. Bahkan pemerintah tidak berani masuk. Saudara, sebuah daerah terpencil yang berusaha ditutupi. Saudara, dan anak ini datang bawa obat, bawa vitamin, bawa apa saja yang dia bisa bawa, saudara. Dan kemudian dia mulai kunjungi dari rumah ke rumah. Saudara, dia ajari berjemur, dia ajari makan, saudara, ya, buah-buahan, dia ajari, saudara, bagaimana kumur air garam dan bagaimana ini obatnya, saudara. Dan dia doakan rumah demi rumah, semua agama. Saudara, dan mukjizat terjadi sampai dia mendapat penghargaan dari pemerintah. 1.000 orang di desa itu tidak ada yang meninggal, semuanya disembuhkan. Tiba-tiba satu orang yang baru bertobat, satu orang, dia memenangkan, saudara, 1.000 orang. Hanya dalam waktu 3 bulan. Dengan cara yang tidak pernah bisa dimengerti oleh manusia. Dan hari ini, kalau itu tiba-tiba datang di hadapan saudara, kalau Tuhan berkata, nak, maukah engkau buka tempat buat HIV dan menampung semua orang HIV, doakan sampai dia sembuh. Kalau tiba-tiba ada suara Tuhan berkata, nak, maukah engkau untuk pergi ke tempat suku terasing dan berdoa dan melakukan penginjilan di sana. Hari ini, bisakah kita berkata, ya Tuhan, aku mau belajar mengikuti Engkau tanpa syarat dan tanpa batas. Tidak peduli berapapun, saudara. Saudara mungkin masih sangat muda atau saudara sudah sangat tua. Hari ini ada sebuah penawaran buat saudara. Ladang sudah menguning. Yesus rindu seluruh saudara Indonesia dilawat Tuhan.
Dan dia tidak bisa tanpa saudara dan saya. Dia tidak bisa. Karena kitalah yang diberi kepercayaan itu. Pada waktu dia naik ke surga, dia bilang, pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pada waktu kita pergi, rohnya akan bekerja. Sekali lagi bagian kita ini cuma buka mulut, saudara. Sekacau apapun, gak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena selebihnya yang menobatkan orang tidak pernah perkataan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Amin. Tapi rohnya. Tapi apakah saudara mau? Saya bangga dengan orang-orang yang berani melakukan tanpa batas. Satu lagi, saudara. Seorang ibu umur 70 tahun. Saudara, hari itu dia berdoa, dia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah. Dan pada waktu dia berdoa seperti itu, Tuhan berkata, maukah engkau pergi ke pelacuran-pelacuran? Dia berkata, Tuhan, kenapa engkau utus aku? Aku di umur 70, Tuhan bilang kalau yang muda nanti gawat. Betul kan saudara ya? Saudara, nanti isunya macam-macam. Tuhan bilang kamu yang harus pergi. Saudara, dan dia berkata, ya betul juga ya, betul juga. Saudara, dan dia pergi, saudara. Dia minta Tuhan bukakan dan dia mulai melangkah, dia pergi. Saudara, sungguh saya melihat pelayanannya, dia kirim foto. Setiap kali dia pergi, saudara, semua orang panggil dia mami, mami, mami. Saudara, setiap kali dia pergi mengunjungi satu tempat pelacuran, saudara, dia bisa langsung baptis, benar-benar baptis sekali pergi. 40-50 orang. Saya sampai berkata sama dia, tante, saya nggak pernah punya kuasa seperti tante. Datang ke satu tempat, ngomong sebentar, orang nangis semuanya, dipelukin, dan kemudian langsung mau dibaptis. Saudara, dia berkata, saya kadang-kadang juga bingung, nggak tahu ngomong apa. Saya cuma datang ke tempat mereka, saya share hidup saya. Dia memang seorang yang, saudara, ditinggal oleh suaminya, hidup sendiri, membesarkan 4 anak. Saudara, begitu miskin, tapi berjalan bersama Tuhan. Saudara, dan dia cuma share kehidupannya. Saudara, dia berkata, dulu saya berpikir, kenapa Tuhan membiarkan saya punya banyak masalah. Saya mengalami kemiskinan yang mengerikan. Sampai anak-anaknya, saudara, bahkan makan ayam saja tidak bisa. Makan telur aja 1 dibagi 4. Itu pun seminggu sekali. Tapi hari ini pada waktu saya menoleh ke belakang, setiap kali saya bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini anaknya 4-4-nya S2, saudara. Tidak ada satupun, saudara, yang cuma S1. 4-4-nya kaya, sukses, dan diberkati. Saudara, dan setiap kali dia bersaksi, puluhan orang nangis di lawat Tuhan. Mereka percaya Yesus lewat hidupnya, saudara, dan mau dibaptis. Saya mau berkata buat setiap saudara, saya tidak tahu siapa saudara, tapi Tuhan mau pakai saudara luar biasa. Jangan pernah berpikir saya melakukan banyak. Saudaralah yang akan melakukan lebih dahsyat. Karena saudaralah ujung tombak, saudara. Engkau akan masuk kemanapun tempat yang Tuhan suruh. Saudara akan melakukan hal-hal besar yang tidak pernah orang bayangkan. Saudara, mungkin saudara akan memasuki, saudara, orang-orang desa-desa yang bahkan tertutup oleh siapapun. Hari ini saya mau berkata, belajarlah percaya bahwa Tuhan sedang melakukan dan mengajak saudara berjalan tanpa batas dan tanpa syarat. Tetapi saudara, yang kedua, saudara, saya mau saudara baca dari 1 Raja 22 ayat 4. Pasti aku bersamamu di sepanjang perjalanan. Tentaraku adalah tentaramu, dan kuda-kudaku adalah kuda-kudamu. Semua punyaku adalah punyamu. Saudara, bisakah kita bicara ini kepada? Tapi saya, saudara, setiap kali dia rela dengan sangat sedih memberikan kerupuk itu ke saya sepotong. Dia suka potong kecil itu, saudara. Terus dia kasih ke saya kecil, karena dia nggak rela kerupuknya banyak-banyak buat saya. Saya tukar.
dengan satu kerupuk lagi yang lebih besar. Walaupun papahnya sering teriak-teriak, saudara, jangan dikasih kerupuk. Saya bilang dia udah punya kerelaan memberi, karena itu saya kasih lagi. Saudara, tapi saya melihat itu seringkali kita seperti itu. Kerupuk itu nggak ada harganya. Dan kalau saya minta bukan karena saya nggak bisa beli kerupuk, tapi karena saya pengen tukar dengan yang lebih baik. Dan kalau hari ini Tuhan tanya ke saudara, dan Tuhan bilang serahkan depositomu semua, kita akan seperti Miel. Buat kita, deposito itu segalanya, seperti berharganya kerupuk buat dia. Saudara, kadang-kadang kalau sudah lihat cucu saya lucu banget. Begitu dia bawa kerupuk, ketemu saya atau papanya, dia langsung gini. Gak ada. Dia pikir dia bisa sembunyikan. Kita akan lihat lucu ya, tapi berapa banyak kita begitu. Pada waktu altar call mulai datang, Tuhan bilang, di sini ada orang-orang yang punya deposito. Ada. Mana pura-pura lupa, saudara. Kalau Tuhan bilang di sini ada orang-orang yang Tuhan minta mempersembahkan uangnya, wah kita langsung panik, saudara. Kita langsung bilang, Tuhan aku butuh buat ini, aku tidak punya uang. Sepertinya kita begitu takut. Hari ini Tuhan sedang mengajak kita. Dia bilang, mau enggak nak? Punyaku itu jadi punyaku. Maka punyaku semuanya jadi milikku. Saudara, hari itu 23 tahun yang lalu, hari itu saya punya pekerjaan. Saya tidak berkata poinnya bukan full time dan tidak full time, tapi poinnya adalah meletakkan. Saudara, hari itu 23 tahun yang lalu, saudara, saya punya ijazah S2 saya. Lulusan Delft, universitas terbaik dari arsitektur. Saudara, itulah ijazah saya. Saya punya pekerjaan. Hari itu, saudara, 23 tahun yang lalu, 20 juta. Saudara, hari itu saya punya fasilitas mobil, sopir. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, nak, bisakah kamu buang itu ke sampah ijazahmu? Bisakah kamu letakkan itu pekerjaan dan melayani orang-orang di jalan, melayani pelacur, melayani pembunuh, melayani di penjara-penjara? Hari itu saya berpikir goodbye semuanya. Saudara, saya letakkan ijazah saya di tempat sampah supaya saya tidak bisa ambil lagi. Saya berkata, saya tidak lagi, sorry, saya tidak bisa kerja. Karena saya dipanggil oleh Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Saudara, hari-hari itu dari saya biasa naik mobil, saya mesti pelayanan naik bus, dan saking gak ada uangnya, saya harus menunggu bus itu penuh. Dan kalau bus itu sudah penuh, saya loncat dan menyusup ke dalam. Kalau penuh kan gak bisa ditagih, saudara, karena kondekturnya gak bisa jalan. Saudara, hari itu saya bahkan mengandung 7 bulan, pengen ke Bandung, ke rumah ayah saya, pelayanan. Saya naik kereta, saya harus menunggu kereta itu jalan dan loncat. Kenapa? Gak punya uang buat beli tiket. Saudara, seringkali jam 10 malam saya masih ada di Mangga 2 di Jakarta. Saudara, dan saya mau pulang dari pelayanan, dan saya harus berdoa dan berdoa minta ajaiban supaya saya bisa dapat bus dan pulang. Dan kalau ada teman-teman saya yang S2 yang sama-sama, saudara, telepon dan bilang, ketemu yuk di hotel, kita makan, saya akan beralasan segala macam. Bukan apa-apa, karena saya nggak punya duit, saudara. Makan di hotel nggak pernah murah. Hari itu saya pikir saya meletakkan semua, tapi saya salah besar. Saya sedang mendapat semuanya.
mendapat semuanya. Saudara, itu cuma satu masa. Tetapi saya melihat bagaimana Allah membuka jalan. Allah mulai buka saya pelayanan demi pelayanan. Allah mulai ajak saya jalan dari mujizat demi mujizat. Tuhan mulai bawa saya, saudara, untuk makan. Bukan saja cukup untuk saya makan, tetapi memberi makan ribuan orang. Hari ini, saudara, semua mobil mewah saya nikmati. Saya pernah naik Mercy, Rolls Royce, Ferrari, saudara, apapun. Bukan punya saya, punya orang enak kan? Gak usah ngurus bensin, gak usah ngurus apa-apa. Saudara, saya tinggal enak, saudara. Tapi buat saya sampai hari ini saya bilang ini, Tuhan terima kasih. Saya ini gak usah jadi orang kaya yang punya itu, tapi saya menjadi orang yang menikmati semuanya. Karena Bapakku yang punya. Saudara, Bapak kita yang punya. Saudara, hari ini, saudara, saya gak usah saudara kejar-kejar naik bus. Bahkan beberapa bus saudara punya link dengan saya, sehingga kami boleh saudara menjemputi pakai bus-bus punyanya Pemda, punyanya mana-mana, untuk menjemputi anak-anak rumah singgah. Saya sedang berkata, Tuhan, ada waktu kita barter sama Tuhan. Gak pernah kita yang rugi, Tuhan yang rugi. Karena kita kasih sangat sedikit, Tuhan kasih sangat banyak. Sangat banyak. Dan saya berdoa malam ini, beranikah kita berkata, ya Tuhan, semua punyaku is yours. Maka tiba-tiba Tuhan berikan yang namanya kekayaan, hikmat, kuasa, otoritas, bahkan seluruh alam semesta Tuhan berikan buat kita. Saudara, yang ketiga, yang hari ini saya mau setiap kita mengerti, saudara, ada begitu banyak bahaya, saudara. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya mengerti. Ada 3 hal, saudara, yang seringkali menjegal kita di tengah jalan. Padahal kita sudah sangat dekat dengan kemuliaan. Kita sudah sangat dekat dengan lawatan. Kita sudah sangat dekat dengan kemenangan. Kita sudah sangat dekat dengan semua penggenapan janji Tuhan. Saya mau berkata ada 3 hal, saya berdoa saudara waspada. Yang pertama adalah hati yang terluka. Saudara, dikatakan di dalam Mazmur 106 ayat 33, sebab mereka memaitkan hati Musa sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka menyakiti hatinya dengan kebebalan orang Israel, sehingga Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Saudara, bayangkan hal itu sudah di depan mata. Saudara tinggal lihat. Anggaplah ini sungai Yordan. Saudara, bangsa Israel sudah sampai di situ, dan di situ tanah Kanaan. Tinggal nyebrang. Tetapi Musa sudah terlanjur pahit. Musa sudah terlanjur capek. Tiap hari dia lihat pemberontakan orang Israel. Tiap hari dia dengar kata-kata yang negatif. Mereka berkata, Musa pemimpin yang gagal. Musa bawa kita di padang gurun. Musa membuat kita tidak bisa makan bawang. Dan itu menyakiti Musa. Saudara, sehingga Musa marah dan teledor. Dan akhirnya Tuhan harus bawa dia pulang. Karena hatinya terlanjur pahit. Saudara, saya mau berkata, semakin dekat dengan kemenangan penggenapan, iblis akan mencoba supaya hati kita pahit. Saudara, dan di Alkitab berkata di akhir zaman akan ada Absinus. Saudara, dan itu memaitkan banyak sungai. Dan kita, hati kita itu seperti sungai yang seringkali dengan mudah dipahitkan. Saya tidak tahu apa di depan yang iblis rencanakan.
saudara, itu bisa kegagalan, itu bisa saudara hal-hal yang buruk, itu bisa gosip, itu bisa pengkhianatan. Tapi saya mau berkata, Bapak Ibu, saudara-saudara seperjuangan, jangan biarkan hatimu pahit, jangan biarkan kecewa. Kadang-kadang kita tidak pernah mengerti, tapi percayalah itu harga yang murah untuk sebuah lawatan. Itu harga yang murah untuk sebuah kemenangan. Saudara, jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah biarkan kepahitan, kemarahan itu menghabisi kita. Saudara merasa bahwa hari ini kau perlu bangun komitmen untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau itu saudara angkat tangan. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, aku mau melepaskan semua kekecewaan, kepahitan, aku mau melangkah lebih lagi. Angkat tanganmu. Saudara boleh maju ke depan.
saat inilah kami terus bergerak untuk tuaian-Mu di akhir zaman ini. Dan malam ini seluruh kami anak-anak-Mu Bapa, semua ada dalam kasih anugerah dari Engkau. Kekuatan kami yaitu adalah karena Engkau. Di surga yang malam ini kami terima dengan iman kami kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya di antara kami berkat-Mu menyatu dalam hidup kami, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.